Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Isni melalui video pembelajaran, dan kali ini kita akan mempelajari materi di KD2 mata pelajaran perencanaan bisnis, yaitu tentang analisis SWOT. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah SWOT? SWOT merupakan akronim untuk kata-kata strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor yang menguatkan dan melemahkan dalam rangka menyusun suatu rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT memiliki fungsi utama, yaitu untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan pokok persoalan eksternal atau peluang dan ancaman. Jadi, dalam analisis SWOT itu terbagi menjadi dua persoalan, antara persoalan internal dan persoalan eksternal. Persoalan internal itu berupa kekuatan dan kelemahan atau strength dan weakness, sedangkan persoalan eksternal itu terbagi menjadi dua juga, yaitu peluang dan ancaman atau opportunities dan threats. Setelah memisahkan antara persoalan internal dan eksternal, setelah itu perusahaan akan menentukan faktor mana atau persoalan mana yang lebih mendominasi dari kegiatan perusahaan, apakah internalnya ataukah eksternalnya, ataukah bisa dikolaborasikan antara internal dan eksternal, seperti itu. Analisis SWOT yang dilakukan oleh perusahaan tentunya akan memberikan manfaat untuk perusahaan itu sendiri. Dan di sini ada 5 manfaat dari analisis SWOT. Yang pertama, dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Jadi, di sini perusahaan itu dapat mengetahui apakah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dapat menyesuaikan atau tidak dengan kondisi di luar perusahaannya, dengan peluang dan dengan ancaman yang ada di luar perusahaan. Jadi, ketika perusahaan sudah mengetahui kekuatan dan kelemahannya, perusahaan itu bisa menyusun strategi-strategi untuk bisa mengatasi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada. Manfaat analisis SWOT yang kedua yaitu untuk melihat beberapa topik yang sedang dihadapi perusahaan melalui 4 sisi yang berbeda. 4 sisi yang dimaksud di sini adalah SWOT ya, jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan yang dimiliki perusahaan sehingga dapat menambah profit. Jadi dengan adanya peluang, adanya ancaman, adanya kelemahan, kira-kira perusahaan itu dapat mempertahankan kekuatan yang dimiliki atau tidak untuk bisa menambah keuntungan perusahaan. 4. Untuk mengurangi kelemahan yang dimiliki perusahaan dan menghindari ancaman yang dihadapi nantinya. Jadi, ketika perusahaan sudah mengetahui kelemahan yang dimiliki, maka perusahaan bisa melakukan strategi-strategi untuk mengatasi kelemahannya dan untuk menghadapi ancaman apa saja yang ada di hadapannya. Seperti itu. Manfaat yang kelima yaitu analisis keuangan yang menggunakan bahan dari SWOT umumnya lebih rinci. Nah, dari hasil laporan keuangan itu tentunya akan dianalisis kira-kira posisi keuangan perusahaan seperti apa ya. Nah, analisis itu akan lebih rinci ketika didasarkan oleh hasil SWOT yang sudah dilakukan dalam analisis SWOT. Nah, sekarang kita akan membahas lebih rinci mengenai elemen atau faktor-faktor dari analisis SWOT, yaitu S, W, O, dan T-nya. Oke, yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Strengths di sini adalah suatu kondisi internal yang menjadi pendorong keberhasilan meraih posisi unggul dalam menghadapi persaingan.
Jadi, apa saja sih kira-kira yang menjadi kekuatan perusahaan? Apa yang mengungguli perusahaan tersebut dibandingkan dengan para pesaingnya? Apa yang mengungguli produk tersebut dibandingkan dengan produk-produk lainnya? Dan segala macam keunggulan-keunggulan atau kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Weakness adalah suatu kondisi internal yang menghambat keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Weakness merupakan sebuah cara untuk menganalisis kelemahan sebuah organisasi ataupun perusahaan yang menjadi kendala serius dalam kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Misalnya, jika perusahaan tersebut terdapat kendala dalam pemasaran yang kurang baik, maka perusahaan harus meneliti kekurangan-kekurangan yang dimiliki yang berhubungan dengan sektor pemasaran. Setelah W, kita masuk ke huruf yang ketiga, yaitu O, opportunities atau peluang. Opportunities atau peluang merupakan suatu kondisi eksternal yang menjadi pendorong keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan dan dapat memberikan peluang berkembangnya organisasi di masa depan. Opportunities adalah sebuah alat analisa yang gunanya untuk mencari sebuah peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi bisa berkembang di masa depan ataupun di masa yang akan datang. Setelah O, ada T, threats. Threats adalah ancaman. Threats merupakan suatu kondisi eksternal yang menghambat keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Threat adalah sebuah alat analisa yang digunakan untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang dapat menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi, maka ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 1. Strengths atau analisis kekuatan. Dalam melakukan atau membuat analisis kekuatan, bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memudahkan dalam pembuatan analisis kekuatan. Yang pertama, kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan? 2. Apa yang membuat perusahaan lebih baik dari perusahaan lainnya? 3. Keunikan apa yang dimiliki perusahaan? 4. Apa yang menyebabkan perusahaan memperoleh penjualan? 5. Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen yang dianggap sebagai kelebihan perusahaan? Dan berikut adalah contoh strengths dari suatu perusahaan. Yang pertama, harga yang terjangkau oleh konsumen. 2. Kualitas pelayanan yang baik. 3. Jenis pelayanan banyak diminati konsumen. 4. Banyaknya pilihan jenis pelayanan. Dan yang kelima adalah hubungan yang baik dengan konsumen. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh strengths lainnya yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan ya. 2. Weakness atau analisis kelemahan. Untuk memudahkan dalam pembuatan analisis kelemahan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dapat ditingkatkan dalam perusahaan? 2. Apa yang harus dihindari oleh perusahaan? 3. Faktor apa yang menyebabkan kehilangan penjualan? 4. Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan perusahaan? Dan yang kelima, apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka lebih baik dari perusahaan kita? Dan berikut adalah contoh weakness. Yang pertama, kurangnya kualitas produk. 2. Adanya kesulitan ketika orderan meningkat karena kurangnya tenaga kerja. Yang ketiga, pelayanan yang kurang memuaskan. 4. Tampilan produk kurang menarik dan tidak inovatif. 5. Pesaing lebih gencar melakukan promosi dan pemasaran produk. Selanjutnya adalah opportunities atau analisis peluang. Untuk membuat analisis peluang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kesempatan apa yang dapat kita lihat? 2. Perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan kita? Dan di sini ada contoh dari opportunities. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Yang kedua, gaya hidup dan selera konsumen. 3. Kemajuan teknologi. 4. Lokasi yang strategis. Dan yang kelima, kurangnya pesaing. Anak-anak, dalam membuat analisis peluang ini, kita terfokus pada kondisi di luar perusahaan kita atau
kondisi eksternal. Kenapa? Ya namanya peluang, berarti kita melihat dari luar. Jadi, di luar perusahaan kita itu ada apa sih? Mana yang bisa dijadikan peluang yang sejalan dengan perusahaan kita? Kira-kira apa saja nih kondisi eksternal perusahaan yang dapat mendukung kondisi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan lebih kepada perusahaan, dan peluang tersebut dapat kita manfaatkan untuk memberikan benefit atau keuntungan bagi perusahaan kita. Yang keempat, traits atau analisis ancaman. Untuk melakukan analisis ancaman dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, hambatan apa yang sedang dihadapi perusahaan saat ini? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh pesaing perusahaan? 3. Perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi perusahaan? 4. Adakah peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan perusahaan? Berikut ini adalah contoh dari traits atau ancaman. A. Teknologi mesin yang semakin canggih mengalahkan produk atau jasa perusahaan. 2. Kenaikan harga bahan baku. 3. Munculnya pesaing dan produk baru yang lebih inovatif. 4. Aturan PPKM di masa pandemik yang mempengaruhi omset perusahaan. Jadi anak-anak, selain menentukan peluang, kita juga harus bisa menganalisis ancaman-ancaman apa saja yang dapat mengancam posisi perusahaan. Kira-kira apa nih yang bisa mengurangi omset kita, apa saja hal-hal di luar perusahaan kita yang dapat menurunkan keuntungan kita, dan lain-lain. Dari situ, kita bisa menentukan strategi apa untuk bisa mengatasi ancaman-ancaman yang muncul untuk perusahaan kita. Anak-anak, dalam melakukan analisis SWOT, perusahaan dapat menggunakan beberapa model pendekatan loh. Ada 5 model pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan analisis SWOT. Yang pertama adalah matriks TOWS atau SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Pendekatan yang kedua adalah matrik Boston Consulting Group atau BCG. Matrik BCG diciptakan oleh Boston Consulting Group atau BCG yang mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah mengembangkan strategi pangsa pasar untuk portofolio produk berdasarkan karakteristik cash flow-nya atau arus kasnya, serta untuk memutuskan apakah perlu meneruskan investasi produk yang tidak menguntungkan. Matriks ini juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen berdasarkan kinerja produk di pasaran. Model pendekatan yang ketiga adalah matriks internal dan eksternal. Digunakan sebagai parameter atau mengukur kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi untuk memperoleh strategi bisnis yang lebih detail. Selanjutnya adalah matriks PACE. Matriks PACE adalah matriks yang digunakan untuk memperlihatkan dengan jelas kekuatan keuangan dan kekuatan industri perusahaan untuk dapat melihat posisi dan arah perkembangan di masa yang akan datang. Model pendekatan yang terakhir adalah matriks Grand Strategy. Di sini digunakan untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi dalam penggunaan analisis SWOT, yaitu untuk menentukan apakah perusahaan ingin memanfaatkan posisi yang kuat atau mengatasi kendala yang ada di perusahaan. Oke anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi KD2 di mata pelajaran perencanaan bisnis, yaitu analisis SWOT. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.